memang ada dua faktor utama untuk penurunan bulan Mei ya. Pertama memang bulan Mei itu kan mulai libur Lebaran, ditambah lagi memang adanya suplai chip semiconductor yang mulai berimbas pada produksi anggota kami. Ya, seperti itu, Be. Mhm. Seperti itu. Oke, berarti kendalanya di chip semikonduktor dan juga supply juga ya, Pak, ya? Betul, sama Lebaran, libur Lebaran ya pada bulan Mei ya. Ba Artinya masa kerjanya bulan Mei itu memang tidak sepanjang bulan April yang sebelumnya. Tapi setelah lebaran ini bagaimana, Pak, kira-kira? Memang kan kita kemarin melihat Mei ini banyak tanggal merah, banyak libur, ada lebaran juga, tapi setelah lebaran bagaimana, Pak, kondisinya? Ya kita usahakan semua kan memang ada beberapa yang inden, terutama karena yang masalah dengan chip mikrokonduktor gitu ya. Mikrokonduktornya beberapa mikro semikonduktor gitu ya, yang terutama yang terkait dengan teknologi yang digital ya, yang paling banyak terutama untuk unit-unit yang demand-nya banyak. Sedangkan supply chain supply chip-nya sendiri itu terbatas, beberapa faktor ya, salah satunya negara-negara pensuplai chip semiconductor sendiri yang sedang lockdown seperti China, itu salah satu juga seperti itu. Baik, Pak, ini untuk di dalam negeri, Pak, sebenarnya ketersediaan chip semikonduktor ini bagaimana sih, Pak, kondisinya? Apakah sebegitu krisisnya di negeri kita ini? Jadi semenjak pandemi COVID sebelumnya itu memang terjadi pergeseran pada saat industri otomotif yang terdampak akibat adanya pandemi 2020 ya, itu sedemikian dalam hampir 50% dampaknya. Di situ terjadi pergeseran, di mana semikonduktor yang sebelumnya menjadi supply chain-nya industri otomotif itu akhirnya bergeser ya, kapasitas mereka mendapatkan umpan balik ya dari industri media utamanya ya, elektronika, sehingga beberapa supply dari yang chip yang sebelumnya dialokasikan untuk otomotif, banyak yang bergeser mendapatkan pasar baru alokasinya ke pasar elektronika yang saat itu sebagian juga meningkat juga, demikian kira-kira, sehingga pada saat industri recovery terutama otomotif ya tahun 2021 2022 ini begitu demand-nya mulai mencapai angka yang sebelum pandemi, nah supply chain-nya tadi udah tidak berimbang lagi gitu ya, ditambah Mhm. lagi beberapa faktor geopolitik ya, ada yang dari Ukraina, dari Rusia terjadi eskalasi, demikian juga salah satu yang merupakan supply dari beberapa bahan semikonduktor, ditambah memang China yang memang ada policy zero COVID sehingga ada lockdown, dan Oke. sebagian dari sumbernya memang dari mereka. Ya demikian kira-kira Baik, terima pergeseran. kasih Pak Hari. Ini saya ingin lanjutkan pertanyaan ke Pak Martinus. Pak Martinus, ini kan sebenarnya tidak hanya motor ya yang mengalami kendala penurunan ini, tetapi juga mobil. Kira-kira di luar dari alasan chip semikonduktor, lalu kebijakan di China tadi, apa lagi sih Pak sebenarnya faktor-faktor penurunan dari pembelian ini? Dan kira-kira sampai kapan nih Pak kita harus khawatir dengan keberadaan krisis chip semikonduktor ini? Sebenarnya tadi Pak Hari udah sampaikan semua, Pak Hari. Jadi masalahnya gini kan, kalau kita bicara kendaraan modern ya, kalau kendaraan modern ini kita bisa lihat mulai dari panel instrumen digitalnya, electronic control unit ya, kemudian speedometer digital, sistem ABS, keyless feature, kemudian fitur sampai smartphone ya, sampai ke headlamp LED, itu semua pakai microchip, Mbak. Terus kita bayangkan aja, kalau mobil itu rata-rata sekitar yang ICE ya, yang bensin itu sekitar 1.400 chip. Kita asumsikan aja motor dia perlu sekitar mungkin sepertiga sampai setengahnya, tergantung tingkat sophisticated dari sepeda motornya. Nah ini nggak bisa lepas dari chip, dan kemudian sebenarnya dengan dibukanya lockdown kemarin ini perekonomian kita tumbuh cukup bagus.
Nah, pada saat daya beli masyarakat ini makin tinggi, ini yang jadi masalah. Produknya nggak bisa dirakit lengkap karena secanggih apapun pabriknya, kalau chip yang harganya satunya ratusan rupiah sampai ribuan rupiah ini nggak ada, peralatan untuk elektronik controllernya nggak bisa jalan semua, Mbak. Jadi ya mau nggak mau harus nunggu kan, calon Oke. konsumen. Dan nunggunya juga nggak jelas sampai kapan, karena permasalahan utamanya 70% produsen untuk ini ya, bahan baku untuk membuat chip itu ya gas neon ini ada dari Ukraina dan Rusia. Nah ini jadi problem, dan belum tadi yang seperti Pak Hari sampaikan ya, lockdown pandemi COVID ini bikin pertumbuhan gadget digital meledak signifikan. Dan mereka langsung bikin kontrak jangka panjang dengan industri-industri chip dunia. Pada saat waktu itu bisa dibilang ya 2 tahun ini, kemarin ini anjlok pasar otomotif ya, industri chip terus terang dia hanya bisa dapat untung kalau dia bisa melakukan skala massal kontrak jangka panjang gitu. Nah sekarang problemnya nggak ada demand-nya nih gitu, Mbak.